Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala UPTD Kecamatan Trara, Bapak-bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak komite, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keapiatan, serta keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam rangka kita memperingati hari jadi sekolah kita yang sudah tua ini, yang ke-57, dan kemudian dirangkaikan dengan memperingati hari lahirnya junjungan alam guru terbaik umat ini, suri toladan kita, kuduah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah kita. Anak-anak sekalian, ya silakan ditahan dulu ya. Saya sana gantian bicara dulu agar kalian punya manfaat datang ke sini. Silakan diperhatikan dulu. Ya, HP-nya ditahan dulu ya. HP-nya ditahan dulu. Nanti selesai saya bicara, kalian boleh pegang lagi. Siap? Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin cerita dulu ya. Usia saya hampir lah, kurang 2 tahun. Sekarang masuk yang ke-55 tahun usia saya. Berarti sekolah ini jauh lebih tua 2 tahun dengan saya. Luar biasa. Dan banyak prestasi yang dilahirkan dari sekolah ini sekalian. Saya perlu ingatkan kepada kalian, saya ingin mencontoh ke diri saya saja ya, supaya kalian percaya. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Nanti kalau sirah nabawiyahnya nanti ada yang pegang. Perhatikan, saya dilahirkan dalam kondisi baru 2 tahun saya sudah ditinggalkan oleh orang tua saya laki-laki. Meninggal dunia. Ya. Diasuh oleh seorang ibu yang buta huruf, di mana pada zaman Jepang itu hanya dia nyesek, tahu nyesek? Nenun. Itu diperintahkan oleh serdadu Jepang, sehingga tidak sempat mengenyam pendidikan. Tapi ibu saya tidak pernah menginginkan nasibnya seperti dirinya yang tidak mengenyam pendidikan. Saya waktu itu di SD kelas 2, saat itu hanya 2 BA di Lombok Timur, kata orang waktu itu. Hanya 2 BA di Lombok Timur. Bapaknya TGB dan satu, saya lupa lagi orangnya satu. Hanya 2. Itu kalau lewat BA saat itu, orang semua nunduk. Begitu penghormatannya kepada orang berilmu, orang tua kita dulu. Menghormati seorang berilmu. Ketika itu saya ditanya sama guru saya, perhatikan. Saat itu orang tidak mengenal nama sarjana apa itu. Saya ditanya, dan guru saya ini adalah menjadi mertua saya, anaknya istri saya. Saya tidak tahu bahwa akan lahir dari dia rahimnya menjadi istri saya. Izzuddin, kamu mau jadi apa katanya?
jadi sarjana Bu Guru. Saat itu terlintas di otak saya kalimat sarjana itu, padahal itu kalimat yang sangat asing. Di Kecamatan Aimal boro-boro ada sarjana ya. Sekolah SMA aja ada. Orang ngarat sapi semua di situ. Kiri kanan rumah saya. Tapi seketika itu saya sebut sarjana. Saat ya tidak seperti kalian sekarang ini tidur di masjid ya. Tidak pernah saya bermimpi sekarang ini di hadapan kalian menjadi kepala dinas itu. Tidak ada terlintas. Ibu saya hanya tahu dia guru. Kami jadi guru, wah anakku. Hanya itu. Karena dulu orang tua saya, mohon maaf, itu sampai dia tua jadi DPR, kata ibu saya ini, zaman Soekarno, sampai tua. Dan setiap dia itu keluar dari DPR itu, begitu dia gajian, anak-anak yang sekolah guru itu dibiayai oleh bapak saya. Ada yang masih hidup sampai sekarang, ada di Wanasaba, dia Iqmal di Selong, ada di Sembelia juga, yang pernah menyebutkan itu. Itu cerita masa kecil saya, Pak, adik sekalian ya, anak sekalian. Jauh dengan kalian sekarang ini. Tapi perlu saya ingatkan kepada kalian, yang bisa menghadirkan keberhasilan ini anak sekalian, ada 3. Dan kalian harus pegang ini kuat-kuat. Pertama, luruskan niat kalian. Apa niat kalian datang ke sini? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini perintah agama dan ibadah yang paling agung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Perintah berilmu. Karena agungnya ibadah ini anak sekalian, maka tantangannya besar, ujiannya berat. Apalagi di era sekarang ini, di abad 21 ini, kalian dihadapkan dengan tantangan yang ada barang kecil tuh kalian pegang itu. Itu barang kecil bisa menghancurkan dunia. HP, gadget itu, gawe itu kecil barangnya, tapi dia bisa menghancurkan dunia. Ini tantangan yang paling besar sekarang ini. Karena itulah adik sekalian, perhatikan anak sekalian, di tangan kalian itu ada keberhasilan. Di tangan kalian itu ada kehancuran. Kalian pilih yang mana? Karena itulah, maka jangan lupa yang kedua, bersungguh-sungguh. Ini yang kedua. Setelah kalian bertekad, berniat datang ke sini nuntut ilmu, maka yang kedua adalah sungguh-sungguh. Tidak ada teorinya anak-anak yang manja-manja, yang santai-santai sukses. Tidak ada teorinya itu. Pasti anak yang sukses itu dihadapkan dengan ujian, tantangan yang berat. Ketika dia berhasil lolos dari tantangan itu, dia akan sukses. Dan saya itu merasakan itu sekalian. Luar biasa. Makanya kalau teman-teman saya di SMP, dia bahagia ngelihat saya.
Semua pekerjaan sudah saya lalui ya sekalian. Mau bilang apa? Mau jual es, mau jual apa? Kalau mau makan enak, silakan mancing. Itu kata orang tua saya. Kalau mau belanja, cari kayu di kebun, di sawah, atau di hutan. Saya ke hutan, baru dikasih belanja. Itu dia. Dan saya, anak sekalian, sejak saya bisa nyuci, sampai dengan hari ini saya jadi kepala di pendidikan. Boleh tanya istri saya itu berapa kali dicucikan? Hanya mungkin 5 atau 10 kali. Kenapa? Karena sudah terbentuk kebiasaan sejak kecil. Tidak pernah dicucikan sama orang tua. Ya, boro-boro menyucikan kita, sibuk nyesek. Dan itu, karakter itu sampai hari ini sekalian. Tidak pernah. Tanya istri saya. Saya tadi berangkat mau ke Mataram. Ya, saya acara panas sekali. Kemarin malam pembukaan di Lombok Raya. Saya pulang, lalu kemudian balik lagi untuk pemateri di Lombok Raya 1 jam. Ditelepon Bupati, Ahi, gimana posisi? Izin Pak Bupati, hari ini dia akan mengisi materi di Mataram di Lombok Raya. Saya sudah janjian sama SMP Terara, bisa enggak kembali wakili saya? Siap Pak Bupati. Saya sudah mau sampai antara Lombok Tengah dan Lombok Barat. Saya balik mobil ngebut langsung ke sini. Ketika pimpinan perintah, sami'na wa ata'na, jalan balik langsung sekencang. Tadi saya tahu tadi rame-rame sini, saya lewat karena sudah minta izin sama Pak Kepala Sekolah, izin Pak Kepala tidak bisa hadir karena acara yang di Mataram ngisi materi. Karena itu maka yang bawa hari ini pakaian adat. Saya mau pakaian adat nanti presentasi di situ. Semua saya bawa perangkatnya. Makanya saya pakai sendal ini. Kita tunjukkan hari Kamis itu kami Lombok Timur menggunakan pakaian adat Saksa. Ini kan CNTB dikumpul di Lombok Raya, CNTB. Akhirnya saya telepon panitianya, tolong diundurkan. Saya mewakili Bupati Maulid, saya bilang siap. Saya balik. Itu yang kedua anak sekalian. Sungguh-sungguh. Dan kalian ini diayak sekarang ini, dierok. Tahu erok? Siapa di antara kalian ini sungguh-sungguh, yakinlah itu yang akan sukses. Pasti. Tidak ada teorinya itu, yang manja-manja itu, yang santai-santai musuh. Tidak ada itu. Percaya saja. Itu. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya. Perhatikan anak sekalian. Perhatikan. Ini yang ketiga yang paling penting adalah jangan kalian lupa berdoa. Ini 3 prinsip. Kalau kalian istiqomah, konsekuen, sukses sudah. Karena itu, untuk ujian akhir, selamat datang Pak Tuan Guru. Betul. Hei, Apuan, Ana duluan. Ya, Sohib ada ini. Sohib, saudaraku yang mulia, beliau. Doa. Yang ketiga apa? Saya ulang lagi sekali. Ada 3 prinsip kalau ingin sukses dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Luruskan niat untuk nuntut. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Doa. Ini dia 3 pilar kalau ingin sukses dunia dan akhirat itu.
Karena itulah nanti di akhir semester ujian akhirnya kami sudah instruksikan seluruh sekolah agar melaksanakan ujian akhir menghafalkan doa dari Al-Quran dan hadis Nabi minimal 50. Semua kepala sekolah ujian akhirnya itu menghafal doa minimal 50, agar anak-anak kita ini selalu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Karena dialah yang mengatur kita sekalian. Dia yang menjadikan kita datang ke sini. Ketuk hati kita, diringankan langkah kita, karena Allah yang akan membuat kalian sukses itu adalah Allah. Yakinkan itu. Itulah makna Rabb. Makna Rabb itu alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb yang mengatur alam ini, yang memelihara alam ini, yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Itu Rabb. Itu harus kita yakini sekalian. Harus mengkristal keyakinan kita. Allah Rabbul Alamin. Ini yang mematikan sifat ujub, sombong, ketika dia yakin Allah Rabbul Alamin. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah, ujian akhir anak-anak kita menghafalkan doa dari Al-Quran dan hadis Nabi. Doa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi itu sudah dipraktikkan dan sukses, diijabah oleh Allah. Karena keluar dari lisan yang suci, yang hari ini kita peringati, maka sebaik-baik doa adalah Al-Quran dan yang datang dari hadis Nabi. Itu yang kita minta kepada seluruh sekolah. Dan izin Ustaz, program kami di Dinas Pendidikan itu tidak muluk-muluk, sederhana. Ketika saya digeser dari Dispora, kemudian BKD, lalu kemudian Didikbud, sekarang ini diberikan amanah sederhana yang ingin kami tawarkan, dan itu harus dilaksanakan. Kelas sehat, prestasi hebat. Itu sudah. Tidak usah panjang-panjang visi-visi yang tidak akan dilaksanakan itu. Sampai tidak hafal, sampai tidak bisa buat indikatornya. Kelas sehat, prestasi hebat. Kelas yang sehat itu ada 3 aspek. Yang pertama, lingkungan kelasnya bersih. Ada 7 yang harus disiapkan di situ. Yang pertama, kelas itu harus memiliki perabot kelas. Yang kedua, perabot kelas ya sapu dan seterusnya, cuci tangan, ember, perabot kelas. Kemudian yang kedua, perlengkapan kelas. Ingat ini, jangan sampai papan tulis anak kita ketika gurunya nulis nggak bisa bedakan baca A dan B. Ini whiteboard ini barang habis pakai nih, setahun sekali ganti. Itu perlengkapan kelas yang paling dibutuhkan dari anak kita. Meja kursi anak-anak kita. Bapak Ibu Kepala Sekolah nggak bisa beli meja kursi, mejanya jangan sampai ada yang bolong-bolong. Belikan triplek, cat. Itu perlengkapan kelas yang harus dibutuhkan oleh anak kita. Saya tidak bangga Bapak buat gapura yang ratusan juta itu.
Tidak ada manfaatnya itu. Ketika ruang kelas belum terpenuhi kebutuhan anak kita, pelayanan kita kepada anak kita, tidak ada gunanya gapura itu. Habiskan uang. Ini prioritas pertama penyelenggaraan pendidikan, menghadirkan kelas yang sehat. Yang ketiga, galeri kelas. Jangan sampai tidak ada gambar pahlawan, ya. Kemudian tidak ada komisaris, tidak ada jadwal pelajaran, tidak ada pajangan anak-anak kita, hasil proyek mereka. Ingat, saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru, jangan sampai tidak memeriksa hasil kerja anak kita. Ketika Bapak Ibu guru tidak memeriksa karya anak-anak kita, Bapak Ibu guru sudah meruntuhkan semangat anak-anak kita. Pajangkan dia agar dia tahu, oh ini hasil kerjanya anak-anakku, ini nilainya. Itu galeri penting. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan tempat yang nyaman, yang disebut dengan pojok baca itu. Ini kelas sehat. Kemudian sehat yang kedua adalah sehat badan anak-anak kita. Riset menunjukkan 70% anak kita tidak sarapan pagi. Coba di testimoni pagi itu Bapak Ibu guru, Dek, sudah sarapan belum? Pasti belum. Nah itu belum. Ini persoalan yang sepele tapi akan berpengaruh jangka panjang. Ketika asupan gizi ini tidak disiapkan, ya tunggu aja ngantuknya anak kita. 70% anak kita tidak sarapan pagi, 10% minum air. Bagaimana mungkin menghadirkan anak-anak yang akan berprestasi dalam kondisi dia lapar? Oleh karena itu, gerakan sarapan pagi itu perlu diwujudkan. Ya sepekan sekali lah, agar mereka terbiasa sarapan pagi itu. Dalam sarapan pagi itu anak sekalian, banyak pendidikan karakter yang bisa kita hadirkan. Pembiasaan makan, sebelum makan cuci tangan dulu. Sebelum makan ucapkan bismillah. Perhatikan, Nabi kita yang kita peringati hari ini, ketika melihat anak kecil makan menggunakan tangan kirinya, apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillaha, kul biyaminih. Perhatikan bagaimana pendidikan karakter yang dibangun oleh Nabi kita yang kita peringati ini. Dan itu adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Makan menggunakan tangan wajib. Wajib. Ya gulam, hei anak kecil, samillaha, kul biyaminih. Nah kita sekarang ini bahkan ada guru-guru kita ya gampang saja mengambil dengan tangan kirinya. Hati-hati, kita teladan. Semua gerak-gerik kita dipotret oleh anak kita. Bahkan mimik kita, pakaian kita, gerak langkah kita dicontoh oleh anak-anak kita. Perhatikan ini. Bahkan di antara ajab yang langsung diturunkan oleh Allah, gara-gara perintah Nabi kepada salah seorang sahabat yang tidak mau makan pakai tangan kanan, langsung dia jempe tangannya, tidak bisa diangkat.
itu azabnya. Itu pendidikan karakter yang bisa kita tanamkan ketika kita melaksanakan pembiasaan sarapan pagi. Yang kedua, yang ketiga, anak-anak kita bisa berbagi di situ. Saya di Suela itu sendirian yang melaksanakan itu. Ya, kepala sekolahnya tidak peduli, dia tidak respect tentang persoalan besar ini. Saya tanya, anakku, besok bawa kaputannya sarapan di sini. Saya siapkan waktu 10 menit. Ya, Pak Guru. Ada di antara mereka tidak bawa kaputan. Kan ya peju kaputan anakku. Ya dari inanta Bapak Guru. Ya kumbek inan peto Saudi kana. Masya Allah. Berbagi ke nasib anakku, pesadanya segede. Berbagi mereka. Makan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan mereka makan sebelum makan bersih, setelah makan bersih. Menempatkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Ini pendidikan karakter yang agung, Bapak Ibu. Dan kita-kita yang tua-tua ini mana kadang-kadang kita lupa juga, karena tidak terbentuk sejak dini. Dan yang terakhir, anak sekalian, pendidikan karakter bersyukur setelah makan itu. Paling kurang mengucapkan alhamdulillah. Ini persoalan kita di dunia pendidikan kita. Daulah muluk-muluk saya punya program. Kemudian sehat yang ketiga adalah sehat rohaninya. Perhatikan, kenapa anak-anak kita sekarang ini begini sampai kita pusing dibuat. Roh mereka tidak pernah diberikan asupan gizi. Perhatikan, kita bahkan yang tua-tua ini sibuk bahkan berutang di bank untuk memenuhi hajat badan ini, ya, yang akan jadi tanah itu, yang bau busuk itu. Tapi seringkali kita lalai tentang kebutuhan roh kita ini. Ia nongene yang kuntangkan, tidak pernah ada rasa puas. Dia meronta roh kita. Itulah sebabnya perbaikan karakter ini menjadi ujung tombak pendidikan sekarang ini. Dan salah satu basis perbaikan itu adalah memberikan asupan gizi kepada roh kita ini. Apa asupan gizi roh kita? Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai sifat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Apa sifat itu? Penyembuh, bukan dawa. Penyembuh. Kalau dawa obat, misal tiang sama Ustaz sakit kepala, yang biasa paramek, beliau bodrek, itu sifat obat. Satu jenis penyakit kadang-kadang tidak bisa diangkat dengan satu jenis obat yang sama. Itu bedanya. Tapi kalau sifat penyembuh, mengangkat penyakit roh dan badan. Sifat lima bisudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dada, penyakit kesombongan, keangkuhan, ghibah, iri, dengki. Ini penyakit-penyakit yang diangkat dengan kita membacakan Al-Quran. Allah katakan begitu. Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, yang tahu tentang persoalan kita dari dunia sampai akhirat. Nih solusinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bagi orang-orang beriman, rahmat bagi orang beriman. Nah, ini 3 program kami, Pak Ustadz. Kelas yang sehat itu bisa menghadirkan lingkungan kelas yang sehat, badan anak kita sehat, dan mengisi jiwa mereka dengan asupan gizi dari Al-Quran. Oleh karena itu, kami sudah launching sebuah gerakan
Gemah haji, gerakan pagi mengaji sebelum belajar. Gerakan pagi mengaji ini harus Bapak Ibu laksanakan. Harus. Ingat, Bapak Bupati begitu dilantik jadi bupati, pertama kali yang beliau tanda tangan apa? Instruksi pagi mengaji. Bertoreh tangannya untuk kita semua agar kita pagi mengaji. Inilah yang kami wujudkan di satuan pendidikan. Yang kedua, instruksi beliau apa? Tegakkan sholat ketika azan berkumandang. Ini dua asas perbaikan. Baca Al-Quran, tegakkan sholat, insya Allah. Baru dia akan hadir manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab dan demokratis. Itulah tujuan pendidikan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukup, nanti dilanjutkan oleh Ustadz kami. Insya Allah akan ditambah lagi tentang peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kepada anda sekalian bisa menjadi bimbingan kalian untuk menatap masa depan yang lebih baik. Yakin tidak ada teorinya anak-anak yang manja-manja, anak-anak yang bersantai-santai. Kalau mau sukses, kerja keras, sungguh-sungguh, itu kuncinya. Baik anak sekalian, sekolah kita ini akan membangun laboratorium akhlak, membangun laboratorium karakter. Apa itu? Masjid musola. Karena itu maka dengan mohon izin kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan dukungan semua kita. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, ini adalah investasi akhirat. Ini adalah perahunya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, izin Pak Komite, silakan dirembukan, dimusyawarahkan agar proses pembangunan musala ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Salam takjim Bapak Bupati. Dengarkan semua. Salam takjim Bapak Bupati karena beliau tidak bisa hadir. Ya, apalagi beliau Bupati, banyak aktivitas beliau. Karena itulah kami ini mewakili beliau. Seandainya ada waktu senggang, beliau akan kesini. Karena itu saya mengatakan salam takjim beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Kalau orang yang goib nitip salam itu, jawaban kita alaika. Coba. Alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pas. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.